Sobat Indonesia, dalam video kali ini kita akan menghadirkan sebuah talk show lagi tentang dunia perkebunan kelapa sawit. Oleh karenanya, dalam sesi ini kita telah hadir di samping saya seorang trainer dan juga seorang praktisi di Human Resources atau Human Capital di sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia. Beliau adalah Pak Sucahyo Widodo. Tepuk tangan dulu. Selamat datang Pak Cahyo di Sawit Indonesia. Ini sebenarnya kali kedua ada dialog di Sawit Indonesia, dan kali ini kita akan mungkin ada sedikit sharing tentang motivasi para calon planter, khususnya orang yang ingin mengenal perkebunan lebih dekat lagi. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit itu merupakan perkebunan yang menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Bahkan tercatat ada sekitar 4,2 juta orang terserap dalam industri perkebunan. Nah, Bapak yang mungkin sudah memiliki pengalaman di perkebunan juga, emang rasanya gimana sih Pak bekerja di kebun itu? Enak nggak sih? Karena kan banyak orang yang menganggap, wah kerja di kebun itu jauh dari kota, sebagainya. Nah, mungkin pandangan Pak Cahyo bagaimana? Iya, sebetulnya relatif ya kalau kita bicara masalah bagaimana kesan ataupun pandangan waktu bekerja di kebun. Masing-masing orang mungkin punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Namun mungkin kita bisa merangkumkan dari pengalaman beberapa pimpinan-pimpinan kita, mungkin juga pengalaman kami sendiri. Kebetulan kita juga pernah kerja di kebun kan Pak Safa, mulai karir dari asisten, kemudian kebetulan selama bekerja menjadi asisten kita juga tinggal di kebun, kemudian kebetulan juga beralih profesi dari kebun ke bidang kepelatihan dan trainer ya, kemudian sekarang menjadi di Human Capital. Kesan ataupun pengalamannya cukup banyak dan menarik ya, dan masing-masing mungkin ya ada berimbang ya, ada suka mungkin ada dukanya ya, dan sukanya mungkin bisa kita sampaikan bahwa kerja di kebun itu kalau dari saya pribadi ada keuntungan di bidang dalam hal kesehatan ya, karena kita sama-sama paham waktu kita menjadi asisten mungkin kita sering ke lapangan ya. Betul. Setiap hari kita ke lapangan ya, jalan kaki 5 km minimal ya kan, minimal 5 kilo, keluar keringat, ada terpapar sinar matahari. Betul. Ya kan, artinya tubuh kita secara alamiah sehat ya, itu yang penting, karena dengan hidup sehat kita pun bisa beraktivitas dengan baik. Beda kalau kita kerja di kantor mungkin kan ya. Kurang terkena sinar matahari, kurang berkeringat, akhirnya ya secara fisik mungkin kita bisa membedakan ini orang kerja di kantoran dan ini orang kerja di kebun, kira-kira gitu. Kemudian dari segi lain mungkin yang sering umumnya kita dapati atau kita lihat ketika kita bekerja adalah dari segi gaji mungkin ya. Berarti besar ini Pak gaji begitu. Bukan kita memandang besar atau kecilnya ya. Mungkin ya secara salari atau gaji, pendapatan dan sebagainya, istilahnya ya tidak mengecewakan mungkin ya. Karena kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang kerja di kota mungkin atau dari di perusahaan manufaktur yang lainnya mungkin tidak kalah. Dan itu juga membuat kebanggaan tersendiri bagi profesi planter. Kemudian dari sisi lain mungkin kita bisa dilihat dari fasilitas ya. Kalau kita tinggal di kebun, mungkin Pak Safa juga sudah pengalaman tinggal di kebun. Fasilitas yang diberikan perusahaan mungkin utamanya kan ada kita mendapatkan fasilitas rumah ya. Rumah, listrik sudah disediakan, air sudah disediakan, bahkan pembantu juga disediakan. Sampai gas LPG pun disediakan ya. Ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas seperti itu, termasuk furniturnya dan sebagainya. Itu kalau kita hitung-hitung, kalau kita bekerja di kota kan itu sangat besar sekali. Betul.
berapa biaya untuk listrik dan rumah dan air dan sebagainya, itu kalau dihitung itu sangat besar, dan itu kita mendapatkan free kalau kita bekerja di kebun. Belum lagi kita mendapatkan juga fasilitas transportasi, mungkin asisten, ada asisten awal mungkin sepeda motor ya. Dan kemudian kalau level-level semakin tinggi mungkin alat transportasinya semakin canggih pula mungkin, dan mungkin ada yang mendapatkan mobil ya kan, ada yang Triton mungkin atau Pajero Sport bagi yang level head dan sebagainya. Dan yang lebih prestisius mungkin di beberapa areal ya, bekerja di perkebunan sawit itu memberikan apa ya, status sosial yang lebih baik ya. Artinya begini, ketika kita datang ke sebuah perkebunan terpelosok ya, kemudian di situ kita menjadi seorang staf atau asisten, masyarakat di situ mungkin memandang kita lebih baik ya. Dan status sosial ini kalau di Sumatera, terutama Sumatera Utara mungkin, itu memang sudah ada dari sejak dulu bahwa seorang asisten itu memang cukup dihargai ya, cukup dibanggakan, dan ini memberikan nilai lebih untuk para jombloan punya yang jomblo-jomblo, asisten jomblo gitu kan, ketika calon mertuanya mungkin tahu bahwa ini adalah asisten kebun ya, mungkin akan lebih mudah ya untuk apa ya, untuk mendapatkan restu dari calon mertua. Ini berdasarkan apa ya, cerita-cerita dari teman-teman ya, dan fakta-fakta yang ada di lapangan bahwa memang menjadi seorang asisten itu cukup membanggakan dan tidak kalah dengan profesi yang lain. Kira-kira seperti itu Pak. Ada juga anekdot yang kita juga PNS, pegawai ning sawitan gitu ya. Ya betul. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah perkebunan kan juga semakin berkembang dari masa ke masa ya, Pak. Kira-kira peluang dan tantangan untuk mungkin bagi teman-teman ini, para calon orang yang mau bekerja di perkebunan itu seperti apa peluang dan tantangan untuk bekerja di kebun ini? Iya. Berbicara tentang peluang dan tantangan untuk berkarir di perkebunan sawit ya. Kita mungkin sama-sama tahu bahwa dari perkebunan sawit ini sudah ada dari zaman dahulu lama dan sampai sekarang tetap eksis. Artinya untuk di Indonesia sendiri industri kelapa sawit memang sangat relevan dengan geografis Indonesia kalau saya melihat ya. Artinya secara bisnis ini mungkin akan terus berkelanjutan dan akan terus selalu menguntungkan. Secara survei mungkin kita bisa juga melihat bahwa perkembangan area luas lahan kelapa sawit dari tahun ke tahun selalu bertambah ya. Dari 2019 mungkin kita bisa melihat data bahwa area usaha sawit ini sudah mencapai 14 juta hektar ya, dan itu dominan oleh usaha di bidang swasta, dan 50% kita dari swasta menyumbang usaha di bisnis kelapa sawit, yang lainnya adalah dari petani-petani. Artinya apa? Dengan dari tahun ke tahun bahwa usaha dan luas lahan itu semakin bertambah terus, artinya peluang di dunia bekerja di dunia sawit itu akan terus terbuka dan terus ada ya. Apalagi trennya kita mungkin bisa juga melihat dari informasi bahwa harga minyak CPO ataupun minyak sawit ini semakin hari semakin terus bertambah ya, dan permintaan dari negara-negara luar negeri juga terus, apalagi produk turunan dari minyak CPO atau minyak kelapa sawit ini terus semakin banyak ya dari harga ini, bahwa bahkan di akhir ini mungkin akhir-akhir ini kita lagi isunya gencar bahwa produk sawit kita bisa digunakan untuk bahan bakar minyak ya. Artinya dari situ kan memang semua yang berhubungan dengan sawit ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ketika suatu produk banyak dimanfaatkan manusia, tentunya menjadi penting dan peluang untuk
berbisnis akan semakin besar. Jadi saya melihat ke depan peluang untuk bekerja ataupun berinvestasi atau berbisnis di bidang kelapa sawit semakin terbuka luas, artinya membuka juga luas lapangan kerja untuk orang-orang, maksudnya seperti itu. Ya, itu kan kalau segi peluangnya, karena memang ya kita 24 jam itu tidak bisa kalau tidak menggunakan produk turunan dari sawit gitu kan. Iya. Bahkan apa yang kita pakai mulai dari sabun, kemudian sikat gigi, yang kita makan juga itu menggunakan produk dari Betul, sawit. iya. Nah, itu kan dari sisi peluangnya. Kalau dari segi tantangannya, kalau menurut Pak Cahyo itu seperti apa? Mungkin ini kan juga generasi saat ini, terutama ya generasi kita, nah ini saya khususnya, Iya. yang generasi milenial gitu kan, pasti agak sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Itu kan juga menjadi tantangan lah. Pak Cahyo bagaimana melihat di era yang modern seperti ini, apakah itu juga sebuah tantangan atau justru malah itu jadi peluang nanti? Iya, untuk anak-anak muda mungkin gitu ya. Iya. Ya, memang kita melihat kecenderungannya, ketertarikan untuk terjun bekerja di perkebunan sawit ini agak menurun kalau saya melihat ya, karena mungkin trennya agak berubah ya. Orang-orang, anak-anak muda sekarang lebih banyak tertarik dengan usaha atau bisnis-bisnis yang digital ya, retail, jual bahkan beli jadi gitu ya. YouTuber mungkin ya, seperti Mas Safa gitu kan, lebih tertarik ke situ, sehingga memang ada pergeseran ya, sedikit ya. Namun ini juga menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita mengarahkan anak-anak muda kita itu untuk terus memberikan support sumbangsi kepada pendapatan negara mungkin ya, lewat sektor agribisnis, pertanian, karena bagaimanapun kita tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, basicnya adalah agrikultur ya, dan itu akan menjadi sebuah peluang atau tantangan yang sangat menjanjikan ke depan. Saya kira gitu Pak. Iya. Dan ini mungkin juga tips bagi Sobat Sawit Indonesia yang mungkin saat ini sedang kuliah dan akan wisuda dan mau berminat bekerja di perkebunan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang harus dipersiapkan gitu? Ya, kalau kita mau berkarir di kebun itu gitu. Apakah harus IP-nya tinggi atau mungkin pinter gitu, atau seperti apa kira-kira menurut Pak Cahyo? Pengalaman juga ini ketika waktu pernah mengelola training center gitu. Jadi apa yang bisa diambil yang mungkin bisa di-share ke Sobat Sawit Indonesia, apa hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau berkarir di kebun? Untuk berkarir di kebun ya, sebetulnya ini yang bisa menjelaskan adalah mungkin orang-orang expert yang sudah expert di kebun ya, Mas Safa ya. Karena bagaimanapun ini cerita tentang pengalaman. Jadi mungkin ya kita harus, yang pertama mungkin yang harus disiapkan adalah mental Pak ya, mental, karena bagaimanapun ketika kita bekerja di kebun, kita diserahi tanggung jawab yang begitu besar. Betul. Investasi oleh owner begitu besar. Kita sama-sama tahu mungkin kurang lebih ada 1.000 hektar ya, yang harus dikelola oleh seorang asisten junior. Betul. 1.000 hektar itu angka yang sangat fantastis bagi investor mungkin ya, mungkin miliaran mungkin ya angkanya. Dan investasi ataupun aset sebesar itu harus dikelola oleh seorang junior asisten. Itu kalau tidak memiliki mental yang kuat, otomatis ini akan menjadi sulit ya. Mental juga diperlukan karena yang dikelola banyak orang ya, sehingga ketika kita mengelola banyak orang atau karyawan, hampir kurang lebih, kalau seorang asisten junior mungkin ada puluhan atau ratusan orang ya, itu harus punya mental yang kuat ya. Nah, jadi kalau mentalnya kurang kuat juga akan menjadi kesulitan ketika kita mengelola orang. Yang pertama mental, yang kedua otomatis kita juga harus dibarengi juga dengan peningkatan intelektual ya. Jadi dari hari ke hari kita juga harus selalu meningkatkan kemampuan praktikal ya, kemudian kemampuan komunikasi ya,
kemudian juga kemampuan leadership ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk teman-teman yang masih kuliah ya, mungkin aktif atau rajin ikut berorganisasi, karena dengan aktif atau rajin berorganisasi itu akan melatih kita untuk menghadapi orang banyak, dan itu akan sangat penting ketika kita memegang suatu aktivitas ataupun kebun. Kira-kira gitu Pak. Ya, itu mungkin tips bagi Sobat Sawit Indonesia yang saat ini mungkin sedang masih semester 7 atau mungkin sedang kuliah di perkebunan atau mungkin di pertanian yang nantinya punya cita-cita untuk bekerja di perkebunan. Nah, kalau yang tips untuk rekan-rekan planter yang muda ini Pak, kadang kan biasanya ya tipikal planter muda sekarang ini kan ya namanya akses informasi kan mudah. Jadi ya mudah tergiur dengan banyak macam. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak tips untuk bisa survive di eksis ya, di menjadi asisten itu atau menjadi planter itu apa? Iya. Yang pertama adalah pasti harus bersyukur dulu ya. Bersyukur bahwa kita masih diterima di suatu perusahaan atau organisasi ya. Karena kita paham sendiri bahwa saat ini memang mencari pekerjaan memang butuh tantangan ya. Dan ketika kita diberikan kesempatan oleh suatu organisasi atau manajemen untuk bekerja ya, kita harus syukuri dulu ya. Yang kedua, kita harus mesti punya komitmen ya, dan semangat kerja yang tinggi, karena dengan komitmen dan semangat kerja yang tinggi itu bisa menjadikan modal untuk kita meraih kesuksesan ya. Kemudian untuk bisa sukses otomatis kita harus terus seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita harus selalu mengupgrade diri dari ke hari ke hari ya. Bisa melalui media membaca buku, ataupun yang sekarang kita harus informasi begitu kuat ya. Internet sudah bisa masuk ke kebun, bahkan udah 4G di kebun. 4G bisa kita akses informasi, kita bisa tanya sama Mbah Google kan. Iya, betul. Dan saya juga melihat masing-masing organisasi atau perusahaan perkebunan besar sudah semakin sering mengeluarkan informasi-informasi terkait dengan sistem kerja di kebun, dan itu yang dulu mungkin kita sulit untuk mendapatkan informasi sekarang menjadi terbuka. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu berdoa ya, karena berapapun besar energi kita dikeluarkan tanpa doa mungkin itu akan menjadi suatu kemustahilan ya. Jadi doa itu akan menjadi penting ya. Doa yang terbaik adalah doa dari orang tua, terutama ibu. Saya kira itu Pak Sam. Ya. Nah, itu mungkin Sobat Sawit Indonesia. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bahkan kalau seorang guru mengingatkan kepada kita untuk menjaga 3 hal kan gitu. Iya. Semangat, komitmen, dan konsisten. Iya. Itu kan yang 3 hal yang selalu diingatkan oleh guru kita untuk menjaga untuk bisa tetap eksis di menjadi seorang planter. Betul. Gitu. Iya. Mungkin itu Sobat Sawit Indonesia yang bisa kita sharingkan dalam video dialog kita. Sekali lagi terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama Mas Apa. Mudah-mudahan tidak kapok untuk diundang lagi dalam topik-topik selanjutnya. Siap. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh Sobat Sawit Indonesia dari dialog kami. Tunggu video kita selanjutnya. Sehat selalu, sukses selalu.